Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan membahas tentang penggunaan webhook di WA Center. Ya. Misalnya di sini ada sudah saya buat keterangannya. Bisa masuk di tutorial ini, menu tutorial. Kemudian masuk di cara menggunakan webhook di WA Center. Webhook itu apa? Webhook itu dan fungsinya apa? Di sini saya jelaskan bahwa fungsi webhook adalah menangkap pesan masuk. Pesan masuk yang masuk ke WA yang terintegrasi dengan WA Center. Kemudian bisa dimasukkan ke database atau diintegrasikan dengan aplikasi lain. Pesan masuk yang ditangkap dalam bentuk JSON ya. Ini apa namanya? Parameternya ini. Form itu adalah nomor pengirim pesan ya. Itu adalah nomor penerima pesan, dalam hari ini nomor WA yang sudah terintegrasi dengan WA Center. Kemudian message itu pesannya. Pesannya ini berupa teks. Kemudian media ini bisa berupa gambar, file, doc, XLS, PDF. Nah, ini bisa ada, bisa enggak, tergantung yang dikirim ya. Kemudian timestamp itu adalah waktu pesan itu diterima. Oke, saya lanjutkan dulu. Jadi saya beri contoh ya. Pertama, login dulu ke WA Center ya, login. Kalau kita belum punya webhook ya, webhook ini membutuhkan hosting ya, hosting dan domain sendiri. Misalnya kita belum punya hosting dan domain ya, bisa pakai webhook.site ini ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita buka di menu webhook ya. Nah, di sini ada URL ya, unique URL ini bisa kita copy saja ya, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian simpan ya. Oke. Untuk mengetesnya, jadi ketika ada pesan masuk ya ke nomor WA tersebut, maka ini akan ada webhook yang diterima. Nah, coba kita kirim pesan ya. Nah, kirim misalnya hai gitu ya. Nah, jadi di sini ada pesan masuk yang diterima, yaitu form to message, media nggak ada media, terus waktunya ya, waktu dan jam. Nah, jadi seperti ini. Nah, mungkin bisa saya besarkan ya, seperti ini ya. Saya kecilkan aja nggak apa-apa. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kalau ada URL, kalau ada media, maka nanti beda lagi ya. Misalnya ini saya kirim berupa media, misalnya image ya, gambar picture aja, misalnya ini ya. Nah, terus kita kasih caption, terus kita kirim ya. Nah, maka akan diterima seperti ini. Di sini ada retrieve-nya ya. Jadi ada yang diterima, message-nya 0, kemudian ini medianya. Nah, kalau kita buka di sini, tapi ini biasanya tidak langsung terbuka karena dia butuh proses download di servernya, di sisi server. Kalau misalnya error,
berarti dia lagi proses download. Tapi kalau sudah terbuka ini berarti dia sudah terbuka, sudah terdownload di server ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian pesan ini ditangkap dalam bentuk JSON ya. Kemudian ketika kita ingin mengintegrasikan dengan aplikasi kita ya, kita bisa menggunakan hosting kita sendiri ya. Misalnya di sini saya punya hosting sendiri. Terus kita login ya. Saya buat aja folder baru ya. Misalnya saya kasih aja WH gitu ya. Kemudian kita masuk folder WH. Oh, salah. WH. Kita reload dulu ya. Sini. Kemudian kita ke sini lagi ya. Kemudian untuk menangkap itu ini berupa data JSON ya. Data JSON. Kemudian harus kita decode menggunakan script seperti ini. Dalam hal ini kita menggunakan PHP ya. Kemudian data yang ditangkap adalah from, itu nomor pengirim, message itu pesan yang diterima ya. Kita buat saja baru di sini file misalnya WH ya. Kemudian kita create, kita edit, kita buat dulu. Nah, hal yang pertama yang kita masukkan adalah ini dulu ya. Ini untuk menangkap pesan masuk ya, kemudian di decode JSON. Kemudian copy sini ya, ini untuk menangkap tadi nomor dan pesan ya, kita paste di sini ya, seperti ini ya. Tapi ini saja belum bermanfaat apa saja, belum ada fungsinya ya. Ini saya kasih contoh ya, contoh lengkapnya ya. Ini hanya sekedar ini aja, apa namanya, contoh saja. Jadi berbeda dengan WA Gateway yang lain, ini saya kasih function untuk mengirim pesan ya. Jadi ini fungsinya, ini API untuk kirim pesan ya. Bisa berupa file, bisa berupa teks biasa. Nah, contohnya ini ada saya buat dua ya. Cuman tulisan aja, dan kedua ngirim file gambar. Oke, ini saya copy ya. Saya paste aja di sini. Oke. Kemudian kita save. Ya. Nah, berarti ini ada URL-nya, digis garis miring BH gini. Ya. Terus garis miring slash bh.php. Nah, ini yang kita copy ya. Copy link address, kemudian masuk ke menu webhook di WA Center. Tadi kita ngetesnya pakai ini ya. Sekarang kita pakai script sendiri yang kita upload di hosting ya. Kita save ya, sudah. Sekarang coba kita tes ya. Jadi script di sini ini hanya contoh saja ya. Ketika ada orang ngirim ID, maka dia akan membalas pesan ya, nomor HP Anda ini. Ketika kirim MacBook, maka dia akan membalas pesan gambar MacBook. Nah, coba kita tes.
Di sini kita kirim ID. Ya. Oh ya, jangan lupa ini disesuaikan dulu device ID-nya. Ya. Masuk ke menu device, kemudian copy, kemudian di sini di paste. Karena tadi belum kita edit ya device ID-nya ya. Coba kita coba lagi ya. Nah, ini ada auto replay. Ini nomor Anda adalah ini. Coba kita pakai gambar ya. Nah, ini otomatis auto replay, dia pakai gambar. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau diintegrasikan dengan aplikasi lain ya, dengan menggunakan webhook. Ya, misalnya Anda punya toko online, orang bisa mengakses katalognya ya, melalui WA. Ya, diintegrasikan seperti itu. Atau contoh yang lain, mau diintegrasikan dengan aplikasi lain, misalnya absensi online atau bot ya, yang itu butuh terhubung dengan database. Kalau sekedar auto replay itu sudah ada ya, di menu WA Center ini sudah ada. Kalau sekedar auto replay ya kan, tapi itu belum menjawab permasalahan ya, belum menjawab permasalahan ketika dia mau dikonekkan dengan database dia sendiri ya, maka dia butuh yang namanya webhook ya. Jadi seperti itu untuk penggunaan webhook WA Center ya. Kemudian misalnya kita butuh webhook yang untuk auto replay button ya, dengan button ya, itu sudah ada. Nanti saya upload skripnya ya. Berhubung ini pakai multi device ya, jadi syaratnya supaya dia bisa kirim ya, API lewat button itu menggunakan multi device. Nah, contohnya misalnya di sini ada ini ya, kirim pesan API via button ya. Ini skripnya. Kemudian buttonnya ini dipisah 3 kata ya, maksud. Kalau di web itu sebenarnya bisa muncul banyak ya, tetapi di HP itu biasanya maksimal 3 ya. Contohnya misalnya ini saya kirim button ini ya. Ya, ini saya menggunakan script yang sama dengan script yang ada di sini ya. Nah, coba kita cek ya, di sini akan terkirim ya. Nah, ini saya geser aja. Nah, ini ada button di sini. Nah, terkirim di sini ya. Kemudian ya, sementara itu dulu. Nanti di video berikutnya saya akan membuat webhook yang bisa mengirim button yang terintegrasi dengan WA Center. Dalam hal ini syaratnya dia harus sudah bergabung beta multi device. Oke, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat.